Shalom, puji Tuhan, para wanita dan ibu yang hebat yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kesaksian, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup saya. Saya bekerja di bidang keuangan perbankan lebih dari 15 tahun. Saya banyak mengalami peristiwa up and down. Saat saya bekerja di bank, pertama saya di Yogyakarta, saya sebagai teller, saya waktu itu melakukan sortir uang, dan dalam jangka waktu 1,5 tahun, saya dipromosikan menjadi head teller. Padahal saat itu banyak teman-teman saya lebih lama dan lebih senior, puji Tuhan. Kemudian karena saya menikah, saya mengajukan mutasi ke cabang Temanggung, yang kebetulan akan membuka cabang di Temanggung. Dan beberapa tahun kemudian, perusahaan mengalami perkembangan usaha, membuka cabang di Parakan. Saat itu saya menjadi salah satu kandidat untuk menjadi Pincapem di sana. Tetapi karena sesuatu hal, Pincapem dipegang oleh orang lain. Saat itu saya sempat merasa kecewa, tapi saya tetap melanjutkan pekerjaan saya seperti biasanya. Dalam waktu 2 tahun kemudian, saya dipromosikan, puji Tuhan, menjadi Pincapem di Parakan. Kemudian dipromosikan lagi menjadi pimpinan cabang di Temanggung, dan menjadi brand service manager di Magelang. Dengan berjalannya waktu, pada tahun 2001, saya mengajukan mutasi ke Temanggung dikarenakan anak saya meninggal saat itu dan saya mengalami stres yang luar biasa. Akhirnya saya pindah ke Temanggung dan semakin membaiknya kondisi saya kembali lagi dimutasi ke Magelang dan balik lagi ke Temanggung. Hal itu seperti biasa di sebuah institusi, promosi maupun mutasi itu hal yang biasa. Setelah 14 tahun saya bergabung di bank tersebut, tahun 2007 saya mengajukan resign karena saya mendapat tawaran yang lebih baik dari bank lain dengan gaji dan fasilitas yang baik, dengan harapan yang lebih baik juga. Dalam beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saya dipanggil oleh manajemen bahwa mereka mendapat laporan kalau saya menerima uang dari karyawan dalam hal rekrut karyawan. Padahal saat itu saya belum pernah melakukan rekrut karyawan dan saya belum bergabung dalam proses rekrut karyawan. Akhirnya karena saya kecewa, saya mengajukan resign. Dan beberapa tahun kemudian saya mendengar orang yang memfitnah saya menghadapi masalah dan dia harus berhadapan dengan pihak hukum. Dan saat ini pun juga bank tersebut sudah tidak beroperasional lagi di Temanggung. Kemudian di tahun 2008 saya bergabung di sebuah lembaga keuangan non-perbankan di Parakan. Puji Tuhan saya memulai dari nol dan berkat penyertaan Tuhan, pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan saya dipercaya oleh manajemen untuk membuka beberapa cabang dan di beberapa kota. Saat itu saya menjadi area manager. Setelah 8 tahun kemudian saya mengajukan resign karena saat itu saya mendapat tawaran di tempat lain. Resign yang pertama ditolak oleh manajemen dikarenakan saya akan mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Tetapi saya tetap mengajukan resign yang kedua dan akhirnya dapat diproses. Hanya dalam saat proses resign saya mengalami beberapa kendala, sepertinya dipersulit untuk mengundurkan diri. Akhirnya saya mengajukan ke manajemen, silakan dilakukan audit untuk saya. Dengan hasil audit yang bagus, tuduhan-tuduhan negatif terhadap saya tidak terbukti dan puji Tuhan, Tuhan tetap tolong saya. Kemudian saya sudah bekerja di tempat lain, saya mendengar juga dari manajemen tersebut juga mengalami masalah dan harus berhadapan dengan pihak hukum juga. Di situ saya mengerti kenapa saya harus resign, Tuhan tolong dan pimpin saya. Saat saya bekerja di 2015, saya bekerja di Jogja. Waktu itu memang nggak lama, hanya sekitar 8 bulan karena di situ pun saya juga merasa nggak sejahtera, walaupun dengan gaji dan fasilitas yang bagus, saya mengajukan resign juga. Akhirnya dari owner Jakarta pun juga memanggil saya ke Jakarta, bolak-balik pulang pergi, kalau bisa jangan resign, bahwa beliau juga membeli sebuah bank, saya harus mengembangkan di Jawa Tengah, saya bisa mengelolanya, tapi tetap saya tidak bersedia juga. Dan di 2016 awal Januari, saya bergabung di tempat bekerja saya yang saat ini. Puji Tuhan, Tuhan tetap menolong dan memberkati saya. Berjalannya waktu juga saya mendengar berita teman saya yang ada di Jogja juga mengalami masalah juga dan dia harus berhadapan dengan pihak hukum. Tuhan, saya terima kasih banyak karena Tuhan sudah menghalau saya dari masalah-masalah yang ada. Tuhan memelihara hidup saya sampai dengan saat ini, juga saya masih boleh bergabung dalam pelayanan. Itu semua juga karena berkat Tuhan. Saya merasa saya tidak pandai dan merasa orang-orang merendahkan saya pada saat itu, tapi Tuhan tetap memberi kesempatan kepada saya untuk ikut dalam pelayanan.
Dari setiap peristiwa yang saya alami, Tuhan selalu menolong saya, dan banyak hal awalnya yang mengecewakan bagi saya, ternyata Tuhan mempunyai tujuan yang baik. Apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik menurut Tuhan. Dengan berbagai fasilitas gaji yang baik, ternyata itu juga belum tentu baik bagi saya. Tuhan tetap menolong saya hingga sampai hari ini. Tetap percaya saja, ikuti jalannya Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28 disampaikan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.